adalah agama yang Allah ridhai. Islam adalah agama yang Allah cintai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama. Dengan Islam juga Allah hanya akan menerima amal saleh. Selain orang Islam, maka Allah tidak mau menerima amal kebaikannya. Dan hanya dengan Islam seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Adapun orang yang tidak beragama Islam, maka tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Didahulukan permintaan Islam kepada Allah dibandingkan permintaan-permintaan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebesar-besar nikmat bagi seorang hamba adalah nikmat Islam. Nikmat Islam lebih besar dari nikmat apapun. Percuma seseorang itu memiliki nikmat dunia yang banyak, namun dia tidak mendapatkan nikmat Islam. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Sebaliknya, bagaimanapun dia melaratnya, bagaimanapun dia susahnya, tapi kalau dia mendapatkan nikmat Islam, sungguh dia sangat beruntung di dunia dan di akhirat. Diceritakan dalam sebuah hadis, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dua orang, yang mana dua orang ini bertolak belakang satu sama lain. Bagaimana bentuk bertolak belakangnya? Orang yang pertama adalah orang yang paling bahagia di dunia secara nikmat dunia. Dia yang paling kaya, dia yang paling berkuasa dulu di dunia. Tidak ada ahli dunia yang lebih hebat secara duniawi dibandingkan orang ini. Namun sayang dia mati di atas kekufuran, tidak beragama Islam. Yang satunya lagi terbalik, orang yang paling melarat di dunia. Tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih melarat sepanjang sejarah manusia dibandingkan orang ini. Namun alhamdulillah dia mati di atas Islam. Terbalik antara satu dengan yang lain. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah, yang paling kaya tadi, yang paling hebat di dunia secara dunia, dipanggil oleh Allah. Namun dia orang kafir. Kemudian dia dicelupkan ke neraka sesaat saja. Dipanggil oleh Allah, Allah masukkan dia ke neraka, sebentar saja diangkat lagi. Dimasukkan sebentar, dikeluarkan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tadi, hal marra bika khairul qad? Wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya? Maka si fulan tadi mengatakan, la ma marra bi khairul qad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sebelumnya. Dengan dia masuk neraka sebentar saja, lupa dia dengan seluruh nikmat Allah yang dia terima di dunia. Orang yang kedua dipanggil oleh Allah, orang yang paling miskin, orang yang paling melarat di dunia, namun dia ahlul Islam, orang yang beragama Islam, mati di atas Islam. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dicelupkan ke surga sebentar, dimasukkan saat saja, kemudian dikeluarkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal marra bika bu'sun qad? Wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan penderitaan sebelumnya? Maka fulan menjawab, la ya Allah, ma marra bi bu'sun qad. Wahai Allah, demi Engkau wahai Allah, belum pernah aku merasakan penderitaan sebelumnya. Padahal dulu dia di dunia sangat kesusahan, sangat miskin, sangat melarat. Namun dengan dia masuk ke surga sebentar saja, maka Allah melupakan kesusahan-kesusahan yang sebelumnya. Itulah nikmat Islam.
Miftahul jannah al-Islam. Kunci surga adalah Islam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah di dunia, namun kalau dia tidak beragama Islam, di hari kiamat dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa, masuk ke dalam api neraka. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir di hari kiamat menyesal, lalu mereka mengatakan, seandainya dahulu kami mau mendengar, seandainya kami dahulu mau berpikir, mau beragama Islam, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sekarang kami tidak menjadi penduduk api neraka. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Di hari kiamat baru semua orang kafir menyesal, namun tetap mereka mendapatkan laknat, mendapatkan celaka sebagai orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu al-Islam? Ya, kita mohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minimal 17 kali sehari dan semalam. Maka para ulama menjelaskan apa itu makna dari Islam. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bil-ta'ah. Para ulama menjelaskan bahwa Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tujuan dari ibadah kita. Sebagian pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami memohon pertolongan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguh salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintahkan oleh Allah dan aku menjadi orang yang muslim. Kalau seorang itu dikatakan sebagai seorang yang muslim, beragama Islam, yang pertama kali yang harus dia kerjakan al-istislamu lahu bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mengesahkannya, mentauhidkannya. Jangan sampai dia berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal-inqiyadu lahu bil-ta'ah, berusaha tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Ya. Setelah dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka dia berusaha mengamalkan apa saja yang Allah perintahkan, dan dia juga berusaha meninggalkan apa saja yang Allah murkai.